Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Halo, halo. Iya, selamat pagi. Kita segera akan mulai. Jadi saya ulangi, udah bisa dibuat ya. Cepat buat, ambil dari buku saudara Johansson dan dari catatan-catatan saya. Ya, kalau catatan saya masih belum jelas, ya, saudara bisa nanti lihat pada YouTube. Di situ ada Wiryawan Education. Saudara bisa cari lagi ya, bagian apa. Sebab semua ya, kuliah-kuliah saya direkam. Seperti hari ini juga direkam. Nanti masuk ke YouTube. Ya, jadi nanti saudara bisa tanya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita masuk ke konten. Nah, saudara lihat ya, di layar monitor saudara pada laptop, saudara akan lihat PowerPoint ya, dari Global Marketing ya, yang ditulis oleh Johansson. Ya, kita akan lihat ya, bab 9, Local Marketing in New Growth Market. Jadi local marketing adalah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berekspansi ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kantor pusat Amerika, dia beroperasi di Indonesia, nah dia mesti memahamin ya, apa kegiatan-kegiatan yang dia harus lakukan ya, di new growth market. Karena Indonesia termasuk new growth market. Sekarang ya, new growth market itu sudah makin lama makin berkurang. Apakah dia sudah menjadi emerging market atau dia sama sekali ya, tidak berkembang. Ya, tapi di tahun 2009 masih banyak. Ya, kita lihat sekarang berapa basic marketing ya, di new growth market. New growth market adalah pasar yang baru berkembang, berubah. Misalnya dulunya ya, bersifat ya, negara-negara itu negara sosialis komunis. Ya, negara sosialis komunis, contohnya Uni Soviet, contohnya juga Polandia, ya, banyak sekali, Albania, ya, terus kemudian juga China di zaman Chairman Mao atau Ketua Mao Zedong itu betul-betul komunis sekali, sosialis sekali, ya, sangat rigid peraturannya dan disebut dalam ya, istilah sebagai command economy. Ya, ekonomi yang hanya diperintah-perintah saja. Ekonomi begini sekarang sudah hampir tidak ada lagi, kecuali di misalnya ya, di Korea Utara di bawah pimpinan dari Kim Jong Un. Ya. Sedangkan di Kuba juga sudah berubah lebih terbuka. Bahkan di zaman Obama sudah ada hubungan diplomatik, ya, ada kedutaan besar ya, dari Amerika di Havana. Kemudian pihak Kuba juga mengirimkan diplomat mereka ya, dalam hal ini ke Washington. Tapi ketika berubah jadi pemerintahan ya, dari Donald Trump, nah pemerintahan ini terus ya, bereaksi lagi, membekukan kedutaan-kedutaan Amerika yang ada di Kuba, di Havana itu. Tapi Kuba juga sudah berubah. Ya, tidak sama seperti zaman Fidel Castro dulu, yang keras sekali. Ya, ini ada beberapa new growth market. Jadinya new growth market itu ada dua. Dulunya bekas negara-negara komunis sosialis yang berubah, ya, masuk ke dalam pasar global, memeluk ideologi pasar terbuka, ya, open market.
tidak lagi command ekonomi, tapi open market ekonomi. Yang pertama. Yang kedua adalah negara-negara yang dulu dikuasai oleh diktator-diktator yang kerjaannya artinya mempersulit rakyatnya, korupsi besar-besaran. Nah itu ada dua macam new growth market. Ini juga dengan disingkirkannya diktator-diktator itu lewat perjuangan demokratis, akhirnya punya pemerintahan reformis dan lebih mengarah kepada prinsip demokrasi. Nah, new growth market ini biasanya rich in natural material. Jadi mereka punya natural material, sumber daya alam yang luar biasa kayanya. Mestinya mereka survive, mereka tumbuh dengan baik, oleh karena mereka berhasil, kemudian artinya menjual barang-barang, komoditas yang mereka miliki, tambang-tambang, tapi kok tidak survive. Nah, kita lihat Indonesia, di zaman dulu, kita lihat Indonesia itu dari dulu ekspor minyak. Dulu sekali bahkan di zaman Orde Baru itu bisa mencapai sampai 1,3 artinya juta barel per hari. Sekarang tidak bisa. Sekarang cuma sekitar 700.000 barel. Tetapi kenapa Indonesia tidak makmur? Nah itu. Bahkan kita ketahui ada segala macam pat-pat gulipat di dalamnya, korupsi, sehingga akhirnya tidak bisa dinikmati buat artinya kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Sekarang berbeda. Sekarang Pertamina di bawah pimpinan yang terbuka sudah bisa menghasilkan profit, sudah bisa menyetor profit kepada pemerintah. Itu cukup besar. Inilah perbedaannya. Demikian juga misalnya contohnya di Afrika. Di Afrika kita melihat Afrika itu banyak tambang intan, berlian intan. Nah, misalnya dikuasai oleh artinya De Beer. De Beer itu perusahaan intan terbesar di dunia, perusahaan terbesar berlian di dunia. Berlian, misalnya toko berlian di Amsterdam, di Brussel, dikuasai oleh De Beer Company. De Beer juga menguasai tambang-tambang intan di Afrika. Nah, tentu De Beer membayar untuk bisa menggali berlian atau intan-intan ini, dia mesti bayar. Bayarnya kepada siapa? Penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa di negara-negara Afrika itu. Dan penguasa ini kebanyakan adalah warlord, penguasa militer. Penguasa militer, nah dia menjadi presiden, whatever namanya, dia terima bayaran dari De Beer, dia tidak gunakan untuk rakyatnya. Kenapa? Mereka itu merupakan diktator. Penguasa yang sangat zalim biasanya menindas rakyat, tidak disukai oleh rakyat. Nah, penguasa-penguasa seperti ini selalu siap-siap. Mereka tahu suatu saat mereka akan dijatuhkan. Dan oleh karena itu mereka melarikan diri. Ketika mereka melarikan diri, mereka tinggal di luar negeri. Nah, mereka bisa hidup dengan tenang. Kenapa? Mereka punya simpanan dolar di luar negeri. Misalnya Marsikal Idi Amin dulu, dari Uganda. Itu juga luar biasa tuh. Itu luar biasa, berupa diktator. Kabur akhirnya. Satu demi satu kabur. Nah, di Afrika tuh banyak yang seperti ini. Jadi, keuntungan dari tambang-tambang itu tidak digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mereka punya raw material. Sama seperti kita dulu punya minyak bumi, nah, ternyata juga sebagian hilang, menguap begitu saja. Rakyatnya tetap tidak terlalu baik keadaannya. Ini terjadi banyak di Latin American. Mereka hidup dalam suatu rezim yang otoritarian. Yang kedua, mereka juga punya low cost labor, upah buruh yang murah. Nah, ini yang mereka jajakan ke luar negeri. Ayo masuk ke Indonesia, invest. Jadi mereka menarik foreign direct investment dengan bendera bahwa tenaga buruh di Indonesia itu murah. Ini yang mereka lakukan. Sehingga mereka bisa menarik beberapa foreign direct investment dari luar. Nah, tapi juga tidak baik. Karena kalau upah buruh murah,
ya, buruh tidak pernah bisa sejahtera. Kalau buruh tidak sejahtera, nanti rakyatnya juga tidak sejahtera. Nah ini sebenarnya problem-problem yang ada pada new growth market zaman dulu. Sekarang ini sudah ada perbaikan sama sekali, ya, karena di secara politik ya, mereka sudah juga tahu, ya, mereka bergabung membentuk suatu trading block, ya, yang mereka gunakan supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi punya pengaruh leverage, ya, yang lebih besar lagi. Katakanlah Indonesia bicara ya, 275 juta rakyat. Tetapi kalau Indonesia berbicara tentang ASEAN, AFTA dan sebagainya, ASEAN Free Trade Agreement, Indonesia bisa mengatasnamakan kira-kira sampai 500 juta. Ya, karena di situ menjadi besar. Nah, kalau berhadapan dengan negara lain, Uni Eropa dan sebagainya, ya, jumlah penduduk yang besar ini merupakan suatu keunggulan, suatu leverage. Ya, karena pasarnya besar, 500 juta, daya belinya juga menjadi besar. Nah, ini yang digunakan ya, ketika negara-negara ini butuh suatu trading block. Ya, kita lihat trading block ini banyak sekali. Ya, di kawasan kita aja dulu ada AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, yang belakangan berubah ya, menjadi 2015 namanya ASEAN Economic Market, jadi pasar bersama Eropa. Nah ini yang terjadi sekarang. Juga bukan saja di daerah kawasan kita, ya, kita lihat juga di Eropa, ya, terlebih dahulu sudah membentuk pasar bersama Eropa. Ya, walaupun kemudian Inggris keluar. Dengan adanya program Brexit, Inggris sekarang keluar. Ya. Dan kita lihat juga di Amerika Latin, Argentina, Brazil, itu ada yang namanya Mercosur, ya, suatu trading block juga yang berlaku di situ. Dan kita tahu ini penting karena ini saya tanyakan dalam ujian, ya, Indonesia, ASEAN bersama-sama dengan 5 negara non ASEAN, yaitu Korea, Jepang, dan Tiongkok, bersama Amerika dan bersama Australia dan New Zealand telah membentuk ya, trading block yang namanya Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini baru akhir tahun 2020. Ini penting ya, karena kita lihat pasar di Tiongkok saja ada 1,4 miliar. Ya, besar sekali pasarnya itu. Ini 1,4 miliar. Walaupun per kapita income-nya masih ya, di tengah-tengah antara 6 ribuan dolar. Karena ya, artinya GNP Tiongkok yang begitu besar, ya, sampai kira-kira 13,5 triliun dolar, itu harus dibagi rata dengan rakyatnya yang 1,4. Jadi jatuhnya kurang lebih sekitar ya katakanlah 6.000 dolar saja. Lain perkara dengan Jepang. Ya, Jepang penduduknya kira-kira 130 juta, GNP-nya besar sekali, bisa ekspor dan macam-macam, sehingga mereka menjadi kekuatan ekonomi ketiga ya, setelah China, yaitu 5,5 triliun. Nah, 5,5 triliun dolar dibagi rakyatnya sekitar 130 juta, jadi per kapita income mereka masih 65 ribuan. Nah, kita lihat juga Korea negara besar dalam bidang ekonomi. Nah, ini di grouping. Australia juga demikian, walaupun rakyatnya sekitar 17 juta, tapi GNP-nya besar. New Zealand juga hebat. Nah, jadi peluang-peluang ini timbul. Misalnya di RRT 1,4 miliar. RRT adalah bangsa yang makan segala apapun. Apa yang terbang di udara mereka makan. Seperti burung mereka makan itu. Ya. Makanya mereka juga makan kampret yang katanya di Wuhan ya, menjadi penyebab dari virus COVID itu. Ya, kita bukan ahlinya, ya, WHO curiga tapi tidak bisa buktikan. Nah itu yang terbang. Kemudian yang di bumi, apalagi di bumi, mulai dari babi, kambing, anjing kadang-kadang, ya, mereka makan itu. Domba, mereka makan. Itu yang jalan di atas bumi. Ya. Kemudian yang juga di air mereka makan. Ikan, udang, apapun, kerang, termasuk ya, artinya yang disebut teripang, ya, mereka makan. Jadi kalau kita bisa mengekspor makanan ya, ke Tiongkok, waduh pasarnya besar sekali. Ikan misalnya, ikan segala macam, ya, asal ada kita mampu. Terus durian, ya, sebagian orang Tiongkok itu sedang makan durian. Mereka punya bahasa sendiri, yaitu lulian.
wah mereka senang. Ya, kalau separuh dari 1,4 miliar itu makan durian, wah berapa banyak durian bisa kita ekspor ke Tiongkok. Nah yang bisa memanfaatkan itu sekarang ini adalah Thailand. Thailand bisa kirim durian montong, kanyao, ya, juga ada durian apalagi ada 3 macam, cane, ya, durian montong, cane dan kanyao. Itu mereka kirim ke Tiongkok. Ya, mereka bisa memanfaatkan regional comprehensive economic partnership. Nah kita harus juga mampu merebut peluang-peluang seperti itu. Ya, ini yang saya harapkan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi kita lihat pada new growth market itu, ya, kita lihat market segmentation dan product positioningnya, MSVP-nya. Pasti kita lihat new growth markets, ya, adalah dalam growth phase dari satu product life cycle itu baru mulai masuk, jadi baru mulai naik new growth. Ya. Certain markets maybe, ya, already mature. Ada beberapa, ya, negara yang barangkali sudah mature, like Singapore. Nah, Singapura itu menurut saya sudah mature, ya, dengan kira-kira $60.000 per kapita. Ya, jadi di situ kita lihat ketika income itu naik, ya, Singapura naik menjadi $60-65.000. Nah mereka tidak repot lagi, mereka tidak bergerak gitu seperti kita. Ya, kita mesti menanam padi dulu, kita mesti menanam jagung. Singapura tidak punya tempat tanah yang luas untuk menanam pertanian ini. Jadi dia tidak perlu. Nah, dari mana dia makan? Dia beli saja. Rakyat yang berpendapatan $60-65.000 per tahun, ya, di push begitu rupa sehingga rakyat ini mampu membeli beras impor. Ya. Mereka tidak ada peternakan. Di mana ada babi, nggak ada tanah. Di mana mereka dapat sapi, melihara sapi, kambing, tidak bisa. Jadi akibatnya apa? Mereka terpaksa impor. Babi mereka impor dari Indonesia, ya, dekat sekitar Batam, ya, Pulau Bulan namanya. Di situ dulu ada peternakan dari Salim Group, ya, yang bikin peternakan, terus hasil babinya diekspor ke Singapura, ya, dan lain-lain. Jadi mereka impor. Mereka tidak perlu menanam padi segala, jagung. Mereka beli saja di pasar internasional. Itu mereka bisa lakukan, ya, karena apa? Karena pendapatan mereka tinggi, 60-65.000. Ya, itu cara seperti gitu. Ya, ketika income rises, ya, people jadi mampu membeli apapun di dunia ini. Nah, ini salah satu. Terus product positioning. Nah, karena banyak middle class yang timbul dan di suatu, ya, pasar yang emerging harus ada middle class. Middle class itu terdiri dari siapa? Ketika pabrik-pabrik didirikan melalui kapital dari luar negeri, melalui foreign direct investment, pabrik ini pasti memerlukan tenaga buruh. Pabrik ini bekerja, ya, beroperasi, buruh dibayar, kemudian buruh itu mendapatkan gaji, upah. Nah, upah ini merupakan, ya, upah ini merupakan, ya, income yang nanti bisa digunakan untuk membeli-beli barang-barang, ya, yang menjadi, ya, yang dipasarkan kembali oleh siapa? Oleh pabrik-pabrik foreign direct investment itu. Misalnya apa? Katakanlah, ya, Starbucks itu bukan foreign direct investment. Nah, itu adalah strategi franchising, tapi asalnya dari luar negeri. Nah, jadi, ya, Starbucks toh bisa menjual. Dari mana Starbucks menjual ini? Misalnya ada saudara kerja di mana? Katakanlah saudara kerja di perusahaan multinasional, di Bayer, ya, di Johnson, ya, di Johnson & Johnson dan sebagainya. Saudara mendapat income. Nah, income ini cukup memadai untuk saudara minum-minum kopi di Starbucks, ya, beli cappuccino, beli espresso dan sebagainya. Nah, diperlukan middle class, ya, yang cukup jumlahnya untuk mendukung emerging market ini. Nah, dari mana? Ya, mereka bekerja. Oleh karena itu perlu sekali ada foreign capital. Ya, dari sana dibentuk satu, ya, produksi di sini. Karena pada foreign direct investment itu investasi dari luar, ya, yang tujuannya membuat fasilitas produksi.
atau fasilitas pemasaran. Fasilitas produksi itu apa? Misalnya pabrik. Fasilitas pemasaran itu apa? Kantor-kantor cabang. Nah, mereka yang bekerja di itu mendapatkan upah. Karena itu perusahaan asing, upahnya biasanya lebih tinggi dari perusahaan domestik, biasanya. Ya, nah ini terjadi. Nah, memang ada sentimen negatif. Nah, mereka mengatakan bagi yang anti kepada foreign direct investment, nah ini buktinya neokolonialisme. Kita dijajah lagi. Ya, kalau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dengan mengirimkan bala tentara, ya, dengan mengirimkan apa, serdadu, senjata, ya, meriam dan sebagainya. Sekarang tidak perlu lagi. Sekarang ya, kita tidak perlu dikirimkan serdadu dengan meriam segala. Kita dijajah lewat apa? Foreign direct investment itu. Dari buka pabrik, nah, terus kita seolah-olah ekonomi kita terjajah oleh asing. Kita masuk ke dalam kancah globalisasi. Nah, kenapa globalisasi terbentuk? Ya karena tadi kita tidak bisa lagi, ya, artinya merdeka. Ya, kita mau begini mau begitu, nanti modal asing akan marah. Sama seperti kita masih punya Freeport dulu, ya, di Papua. Nah, kita seolah-olah terbelenggu, ya, kebijakan pemerintah kita, sovereignty pemerintah kita, karena kita tidak bisa mengendalikan Freeport di Papua. Demikian juga Caltex Chevron di Riau, terlalu besar. Ya, kita hanya bisa melihat, tapi tidak bisa ya, terlalu banyak mencampuri. Kalau kita dianggap membahayakan, ya, nanti induknya siapa? Amerika kan? Bisa saja Amerika kirim, ya, artinya armada ke-7 ya, untuk melindungi investasi mereka di Riau atau investasi mereka, ya, di Papua. Itulah bahayanya. Jadi tetap kita seolah-olah, ya, ditodong oleh armada ke-7 ini yang memiliki kapal tempur, kapal segala macam, nah, destroyer. Nah, disinilah kritik-kritik yang terjadi bahwa pada foreign direct investment pemerintah Indonesia seolah kehilangan sovereignty-nya, ya, hak-hak, ya, yang dimiliki oleh beberapa pemerintah. Ya, kewibawaannya menjadi sangat, ya, terpasung oleh foreign direct investment. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, silakan. Jadi itulah produk positioning-nya. Mesti ada beda kelas. Nah, middle class ini juga tidak sembarangan. Kalau mau ngopi tidak bisa lagi di warung kopi di Glodok, ya, di Pasar Senen, tidak mau lagi. Mereka maunya nongkrong di Starbucks. Ya, jadi mereka memilih juga, ya, suatu outlet yang memang modern. Kalau nggak ada, saya teruskan. Nah, inilah kita lihat ini, importance of middle class. Ini kelompok middle class ini, penghasilannya, ya, new growth market. Gara-gara mereka bekerja, tadinya baru, ya, di sini baru mulai berendar, terus udah jadi fabriknya. Nah, terus mereka bekerja, nah, timbul di emerging market. Nah, ini adalah kelas menengah yang lagi naik. Nah, kelas menengah itu harus banyak, ya, jumlahnya tinggi tapi juga banyak. Mereka yang memiliki daya beli. Ya, kalau tidak ada mereka punya daya beli, nanti hasil fabrik, ya, pada foreign direct investment nggak ada daya beli. Siapa yang nanti minum di Starbucks? Nggak ada orang. Jadi harus ada orang yang punya, ya, kemampuan ekonomis tinggi, punya disposal income yang tinggi, ya, untuk bisa belanja, ya, di pabrik-pabrik hasil-hasil barang produksi, ya, yang terdiri dari pabrik-pabrik asing itu. Ya, ini yang terjadi. Dan akhirnya dia mencapai mature market. Kalau mature market ini, ya, tentu harus dinaikkan sekali untuk apa? Untuk menjual ke luar negeri. Ya, itu dilakukan oleh Starbucks. Ketika Amerika sudah merupakan suatu mature market, dia tidak bisa berkembang lagi, dia ke Eropa. Ya, Starbucks. Ketika Eropa juga sudah mature market, dia lari ke Asia. Makanya Starbucks itu agak terlambat masuk ke Asia. Ya, sekitar tahun-tahun 80-an, 90-an. Ini yang terjadi. Diperlukan middle class untuk mendukung, ya, suatu emerging market. Nah, produknya juga begitu. The 4P-nya, minum tugatra. Basic localization is ensured.
ya, harus ada ya basic localization. Ya, kita lihat, nah, semua pabrik-pabriknya hasilnya harus foreign atau berbau-bau foreign. Ya, makanya itu mereka bisa gunakan Starbucks, ya, yang invest bukan aja Starbucks, tapi Mitra Adi Prakasa sebagai franchisee. Dia perlu, kenapa? Dia perlu image. Image apa? Ya Starbucks ini. Kelihatan juga dengan Medusa kan, wajah Medusa itu. Ya, yang tadinya gadis paling cantik, kemudian disumpahin ya, oleh istrinya Zeus, ya, akhirnya ya, wajahnya, ya, kepalanya tumbuh ular. Nah, ini yang terjadi. Ya, ada Medusa. Nah, ini adalah foreign. Ini yang dibeli, tanda kutip, image tadi, bahwa ini adalah Starbucks, bukan sekedar kopi di pasar Senen atau pasar Glodok. Ya, ada lambangnya juga. Ini adalah McDonald. Ya, kita lihat ada mereknya McDonald, kita lihat ada Golden Ark yaitu. Jadi ini image-image ya, yang ditimbulkan lewat suatu franchising agreement. Karena middle class yang tumbuh maunya membeli itu. Ya, maunya sesuatu yang foreign sama sekali. Brand name must be strongly supported. Ya, mereka kendaki brand name. Pricing, pricingnya harus tinggi. Ya, karena pricing itu menunjukkan kelas. Ya, kalau misalnya di warteg kopi itu hanya sekitar 3.000, ya, tapi kalau kita bicara kopi yang di ya, Starbucks, ya, kita bicara ya, harganya mungkin ya, puluhan ribu, 60.000 satu cup, dibandingkan 3.000 kalau minum di kopi warteg. Karena produk itu must be high price. Kalau enggak, orang enggak begitu percaya. Ya. Nah, price cannot be too limiting. Jadi jangan khawatir price ketinggian. Ada beberapa barang yang makin tinggi harganya, makin dicari orang. Ya, itu beberapa barang-barang mewah, Rolex, ya, terus juga misalnya Louis Vuitton, ya, atau Hermes tas. Kan orang senang karena tasnya 300 juta. Tidak banyak yang bisa beli. Tapi saya mampu, loh, saya hebat sekali. Mercedes S-Class kan mahal sekali itu. Ya, berapa M itu, 5M. Ya, tetapi tidak tiap orang bisa beli. Tapi saya mampu beli. Nah, jadi kalau saya keliling-keliling di wilayah saya, ya, di rumah saya, kalau ada Pak RT, saya berhenti. Ya, terus saya turunkan kaca mobil saya. Selamat pagi Pak RT. Nah, tujuannya bukan karena saya terlalu hormat kepada Pak RT, tapi saya mau kasih lihat pada Pak RT. Lihat nih, sekarang saya sudah naik versi S-Class. Oh, tuh Pak RT terkagum-kagum. Selamat pagi Pak Jim. Udah ya Pak RT, saya jalan. Langsung Pak RT cerita kelilingan. Wah, saya baru ketemu Pak Jim. Baru beli mobil baru, Mercy S-Class. Wah, saya senang sekali. Nah, itu ada bubble sebenarnya, gelembung. Nah, itu gelembung-gelembung itu yang namanya prestis, ya, artinya secara psikologis ya, menyebabkan mobil-mobil mewah itu laku. Kenapa? Orang lain tidak gampang beli karena nggak punya duit. Saya mampu beli, jadi saya bangga sekali. Nah, itu pricing itu. Jadi pricing tidak boleh murah. Lain perkara kalau kita bicara untuk ya, artinya lower class market, Starbucks, kopi warteg itu satu gelas mungkin 3.000. Ya, 3.000 sudah gelas penuh. Bahwa isinya bukan cuma kopi dicampur dengan jagung yang digoreng, itu urusan lain. Ya, tapi tetap namanya kopi itu bruk. Nah, itu perbedaan yang kita lihat bergantung pada pricing. Pricing jangan lupa, pricing itu menjadi salah satu ya, penanda ya, variabel dari kualitas. Ya, karena pricingnya mahal, dianggap kualitasnya pasti tinggi. Pasti. Saya beli BMW mahal. Karena mahal pasti kualitasnya tinggi. Ya, itu selalu begitu. Jadi sinonim ya, artinya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, the 4P-nya lagi. Ya, distribution tentunya harus di tempat-tempat sesuai dengan bahannya. Kalau saya jual Rolex, ya, distribusinya pasti di tempat-tempat yang terkenal, Pondok Indah Mall, ya, terus juga misalnya di ya, artinya Grand Hyatt
Ya, di situ kita lihat ya Mall of Indonesia, ya, Pondok Indah Mall tadi. Kalau kita pergi ke Kelapa Gading bahkan ya, saya baru lihat coba ada 2 yang menjual Rolex emas itu. Ya, padahal Kelapa Gading juga wilayah orang kaya. Ya, tapi di Kelapa Gading 1, 2, 3, 4, 5 hanya ada 2 toko. Saya amat itu. Jadi distribusi itu tidak terlalu intensif, tapi selektif. Ya, selektif. Sebab kalau intensif di mana aja saya taruh mesti ada Rolex saya, nanti siapa yang beli? Nah, susah. Ya, tapi kalau di Pondok Indah Mall, yang marketnya besar, ya, terus kemudian juga banyak orang kaya, mungkin dia beli. Nah, demikian pula kalau misalnya di katakanlah di Grand Indonesia, apalagi di Grand Hyatt, ya, di situ kita lihat ya, yang membeli adalah orang yang berduit dan cari duitnya gampang. Terus syaratnya duitnya harus gampang. Di Kelapa Gading banyak orang kaya, mereka tidak keberatan beli rumah ya, 20M, 30M, ya, Bukit Gading Villa mungkin 40M. Nggak apa-apa karena itu investment buat mereka. Tapi kalau belanja mereka ya berhati-hati sekali. Kalau tidak dikatakan malah nyengkek gitu. Ya, dulu ada mahasiswa saya dulu di SGU, Swiss German University, program MBA. Ya, ternyata dia namanya Martin, ya, Dino Martin. Dia marketing manager dari ya, Harley Davidson. Mereka buka toko, mereka buka cabang di di Kelapa Gading. Tiap Sabtu mereka bikin pameran keliling-keliling Jakarta, keliling Kelapa Gading pakai motor besar, ya, Moge itu, Harley Davidson. Tapi nggak laku. Setelah 2 tahun mereka tutup, maka pindah lagi ke Kebayoran. Ya, kenapa? Ternyata orang Kelapa Gading mencari duitnya susah, tidak gampang. Ya, jadi karena datang duit itu susah, mereka hati-hati membelanjakan uangnya. Tidak seperti orang di Kebayoran, ya, di Pondok Indah, atau juga di Permata Hijau. Ketika itu, ya, zaman itu belum zaman KPK. Ya, jadi mereka teken aja datang duit, 10 miliar, 2 miliar. Jadi kalau duitnya banyak, gampang. Mereka mau beli misalnya Hermes 300 juta, oh gampang. Saya dapat paling dikit 10 miliar tuh. Jadi istri saya belikan Hermes supaya dia senang. Atau saya beli Harley Davidson, ya, 600 juta, saya beli. Tapi kalau orang Kelapa Gading, they earn their money, ya, the hard way. Mereka earning money-nya, dapat uangnya the hard way, ya, sangat sulit. Jadi gampang mereka belanja. Makanya juga misalnya di seluruh Kelapa Gading Mall itu cuma ada 2 yang menjual Rolex emas. Tidak gampang. Karena mereka bukannya orang yang sekali teken dapat duit puluhan miliar, ratusan miliar, tidak. Mereka kerja tiap hari. Ya, mereka cari rezeki, mereka dapat profit, mereka menjadi kaya, tapi kayanya bukan karena tanda tangan. Ya, mereka dapat duit the hard way. Jadi tidak gampang mereka disuruh beli Rolex emas, tidak gampang disuruh beli Harley Davidson, belum tentu mereka mau. Ya, ini perbedaannya. Kalau ada pertanyaan silakan sekali. Nah, ini di Latin Amerika. Latin Amerika merupakan juga, ya, artinya emerging market, terutama mulai dari Meksiko ke bawah. Ya, karena ini adalah Kanada, United States, ya, di sini United States, ini adalah Meksiko. Ya, ini di atasnya baru Kanada, Amerika, terus juga Meksiko. Nah, sampai ke bawah ini, kita lihat di situ nanti ada Brazil, ya, ada Argentina, segala, ada Chili, ya, ada El Salvador, masuk Kuba. Ya. Jadi merupakan negara-negara emerging market. Ya. Jadi belum menjadi negara maju. Dulu ada keuntungan ketika di perbatasan itu, ya, adanya NAFTA, North American Free Trade Agreement, ya, di situ kita lihat, ya, ada suatu persetujuan dengan Amerika dan Kanada bertiga
Mereka tahu buruh Meksiko buruhnya upah buruh murah seperti Indonesia. Nah, jadi mereka bikin pabrik di sini di perbatasan. Biasanya perusahaan Amerika yang bikin atau perusahaan Kanada. Nah, setelah jadi hasilnya mereka kirim ke Amerika, mereka kirim ke Kanada. Ya, tidak perlu bayar biaya masuk. Nah, ini misalnya satu contoh yang namanya BlackBerry. BlackBerry itu perusahaan namanya Research in Motion. Ya, perusahaan Kanada. Dulu terkenal sekali BlackBerry itu. Ya, kira-kira 10 tahun lebih yang lalu, saya punya 2 tuh. Satu Shufflin, satu Bolt. Ya, kita pakai sistem Symbian, pakai pin itu. Tukar-menukar pin untuk bisa berhubungan. Kalau nggak bisa masuk. Nah, dari mana ini? Research in Motion, pesan, ya, artinya bahan bakunya, komponennya dari China. Kirim ke Meksiko, di sini ada pabrik Research in Motion, bikin BlackBerry. Setelah selesai, mereka kirim ke Kanada. Dengan cara begitu mereka dapat, ya, harga murah. Sehingga BlackBerry zaman jayanya bisa menjual 150 juta. Ya, handphone itu. Tidak gampang mencapai titik BlackBerry seperti itu. Cuma mereka gagal mengantisipasi. Ya, ketika Symbian mulai dikalahkan, ya, oleh sistem yang sekarang berlaku, nah, ternyata mereka gagal. Ya, karena sekarang kita lihat bahwa memang hampir semua handphone kita termasuk buatan-buatan Cina tidak menggunakan lagi, ya, Symbian. Ya, nah ini misalnya tidak bisa lagi pakai WA. Sekarang kita bisa pakai WA. Ya, nah ada perbedaan, ya, sistem. Kalau ada pertanyaan silakan. Inilah contoh dari salah satu negara-negara emerging market yang ada di Latin Amerika. Ini terus sampai ke misalnya ke ke Brasil. Nah, tapi ada keunikan. Biasanya negara-negara ini yang Spanish speaking, mereka berbahasa Spanyol. Ya, di mana-mana mereka berbahasa Spanyol. Di Chili segala macam, ya, sampai Argentina. Tapi kalau kita bicara di Brasil, mereka berbicara Portugis. Ya, agama tetap sama, agama Katolik. Apakah Spanish ataupun Portugis, ya, agamanya adalah tetap agama Katolik. Tapi di sini kita lihat bahwa memang mereka berkembang pesat, ya, tapi dengan agama sama, namun dengan, ya, bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Portugis. Satu-satunya, ini besar sekali. Ini nomor 1 di Amerika Latin. Ya, baru 100 jutaan lebih di Meksiko. Ya, ini adalah negara Amerika Latin. Kalau pertanyaan silakan, itu satu contoh saja. Ya, kita tidak begitu banyak hubungan, ya, dengan Latin Amerika, jarang. Ya, tidak ada, karena komoditas kita sama. Brasil penjual kopi, kita juga jual kopi. Jadi kita susah menjual ke sana. Ya, banyak sekali komoditas kita sama. Nah, kemudian juga ciri-cirinya marketing di Latin Amerika, large geographical areas. Besar, Meksiko itu besar, luas. Apalagi, ya, di Brasil sangat besar. Backgroundnya Indian. Mereka ada latar belakangnya suku-suku Indian dulu, ya, yang bercampur. Nah, terus biasanya Spanish, Portugis. Kalau nggak Spanyol, dia Portugis. Di Brasil, Portugis. Tapi semuanya Catholic influence. Ya, jadi mereka menggunakan, ya, agama yang sama. Ya, etnisitas banyak etnisnya. Biasanya relatively poor. Itu backgroundnya. Ya, artinya di rural areas. Monetary price instability. Ya, jadi secara monetary, keuangan juga tidak terlalu stabil. Ya. Political upheaval, seringkali terjadi kerusuhan sosial. Kudeta. Ya, di Chili misalnya, Presiden Allende, ya, dikudeta oleh Jenderal Augusto Pinochet, dikudeta. Ya. Artinya Presiden Allende juga ditembak mati, persis seperti dulu dilakukan di Indonesia dulu, ada kudeta seperti itu. Ya. Language, ya,
kebanyakan Spanyol kecuali Brasil bahasa Portugis. Total populationnya saya kira sekarang ini udah lebih, ya udah mendekati 600 juta. Brasil paling besar, ya, Brasil itu hampir 200 juta. Meksiko itu 120-an juta gitu. Nah, jadi yang paling besar itu cuma ini. Tapi mereka juga punya sumber minyak. Ya, misalnya Venezuela itu punya banyak minyak. Ya, ini kita lihat.